Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afri Fazil dengan NIM 2107631. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari sistem operasi, yaitu sistem komputer. Yang pertama yaitu hierarki komputer. Adalah konsep penting bagi CPU untuk dapat melakukan manipulasi data. Digunakan CPU untuk memori yang akses secara berulang kali daripada mengambil dari memori utama setiap kali. Memori disimpan dalam cache untuk akses yang lebih cepat. Pertanyaan seberapa besar memori dibutuhkan merupakan pertanyaan yang bersifat terbuka. Apabila terdapat kapasitas tertentu, aplikasi akan cenderung untuk menggunakannya. Pertanyaan untuk seberapa cepat lebih mudah dijawab untuk mencapai kinerja yang terbesar. Memori harus mampu menyamai prosesor. Seperti yang telah diperkirakan, terdapat trade-off di antara ketiga karakteristik memori yang penting itu, yaitu harga, kapasitas, dan waktu akses. Setiap waktu berbagai teknologi digunakan untuk mengimplementasikan sistem-sistem memori. Suatu hierarki yang umum ditunjukkan pada gambar di bawah. Dengan semakin bawahnya hierarki akan terjadi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu semakin murah harga per bit. Yang kedua semakin besar kapasitas. Yang ketiga semakin besar waktu akses. Yang keempat semakin menurun frekuensi akses memori oleh prosesor. Hierarki memori atau memori hierarki terdapat beberapa hal, yaitu peningkatan waktu akses atau access time. Memori semakin ke bawah semakin lambat, semakin ke atas semakin cepat. Yang kedua yaitu peningkatan kapasitas, yang mana semakin ke bawah semakin besar, semakin ke atas semakin kecil. Yang ketiga yaitu peningkatan jarak dengan prosesor, yang mana semakin ke bawah semakin jauh, semakin ke atas semakin dekat. Yang keempat yaitu penurunan harga memori tiap bitnya, yang mana semakin ke bawah semakin murah, semakin ke atas semakin mahal. Memori yang lebih kecil, lebih mahal dan lebih cepat diletakkan pada urutan teratas. Sehingga jika diurutkan dari yang tercepat, maka urutannya adalah yang pertama yaitu register mikroprosesor, yang kedua yaitu cache mikroprosesor, yang ketiga yaitu memori utama, yang keempat yaitu cakra magnetis, yang kelima yaitu tab magnetis, dan yang terakhir yaitu cakram optik. Yang kedua yaitu memori cache. Memori cache adalah memori berkecepatan tinggi yang ukurannya kecil tetapi lebih cepat dari memori utama atau RAM. CPU dapat mengakses memori ini lebih cepat daripada memori utama. Memori cache digunakan untuk menyinkronkan data dengan CPU berkecepatan tinggi dan untuk meningkatkan kinerjanya. Di dalam memori cache terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama motivasi, yaitu kecepatan eksekusi instruksi sebuah prosesor jelas dibatasi oleh waktu siklus memori. Yang akan dihadapi adalah terjadinya trade-off antara kecepatan, harga, dan ukuran. Idealnya, memori harus dibuat dengan teknologi yang sama dengan yang dipakai untuk membuat register pada prosesor, yang akan menghasilkan waktu siklus prosesor. Solusinya adalah dengan memanfaatkan prinsip lokalitas dengan menyediakan memori berukuran kecil dan berkecepatan tinggi yang berada di prosesor dan memori utama yang dikenal sebagai cache. Yang kedua yaitu prinsip cache. Cache memori ditujukan untuk memberikan kecepatan memori yang mendekati kecepatan memori yang tercepat dan sekaligus memberikan memori semikonduktor yang berukuran besar, berharga yang murah. Masalah-masalah di dalam cache dapat dibagi menjadi beberapa kategori di bawah ini. Yang pertama itu ukuran cache, kedua ukuran blok, ketiga fungsi pemetaan, keempat algoritma penggantian, yang terakhir write policy. Yang ketiga yaitu teknik komunikasi I/O. Dalam teknik komunikasi I/O terdapat beberapa macam, yaitu yang pertama programmed I/O. Pada saat prosesor sedang mengeksekusi sebuah program dan menyumpai sebuah instruksi yang berkaitan dengan I/O, prosesor akan mengeksekusi instruksi itu dengan menerbitkan perintah ke modul I/O yang bersangkutan.
Pada Programmed I/O, modul I/O melakukan aksi yang diminta dan kemudian menyetel bit yang sesuai di dalam register status I/O. Secara periodik sampai operasi selesai dilakukan merupakan tanggung jawab prosesor. Dalam program I/O, set instruksi meliputi instruksi-instruksi I/O yang memiliki kategori sebagai berikut. Yang pertama itu kontrol, digunakan untuk mengaktifasi perangkat eksternal dan memberitahukannya tentang apa yang harus dilakukan. Yang kedua itu status, digunakan untuk menguji kondisi status yang berkaitan dengan modul I/O dan periferalnya. Yang ketiga itu transfer, digunakan untuk memindahkan data antara register prosesor dengan perangkat eksternal. Yang kedua itu interrupt driven. Masalah yang terdapat pada Programmed I/O adalah bahwa prosesor harus menunggu dalam waktu lama sampai I/O yang dimaksud siap menerima dan mentransmisikan data berikutnya. Pada saat menunggu, prosesor harus berulang-ulang memeriksa status modus I/O. Akibatnya tingkat kinerja sistem keseluruhan menjadi sangat terganggu. Alternatif lainnya adalah prosesor menerbitkan perintah I/O ke modul dan kemudian melanjutkan lainnya setelah itu. Modul I/O akan menginstruksi prosesor untuk meminta layanan pada saat modul itu telah siap, saling bertukar data dengan prosesor, mengeksekusi perpindahan data seperti sebelumnya, dan kemudian melanjutkan proses sebelumnya. Yang ketiga yaitu direct memory access. Walaupun lebih efisien dari Programmed I/O yang sederhana, interrupt driven I/O masih memerlukan intervensi aktif prosesor dan memindahkan data antara memori dengan modul I/O-nya. Dan perpindahan data harus melintasi suatu lintasan yang melalui prosesor. Dengan demikian, kedua bentuk I/O tersebut mengalami dua kesulitan yang tidak dapat dihindari. Kesulitan itu sebagai berikut, yaitu yang pertama, kecepatan transfer I/O dibatasi oleh kecepatan prosesor dalam memeriksa dan melayani perangkat. Yang kedua, prosesor terikat oleh kegiatan mengatur transfer I/O. Sejumlah instruksi harus dieksekusi bagi setiap perpindahan I/O. Fungsi direct memory access dapat dilakukan oleh sebuah modul terpisah yang terdapat pada bus sistem atau dengan menggabungkannya ke dalam modul I/O. Dalam kasus ini, teknik bekerjanya sebagai berikut. Pada saat akan membaca atau menulis suatu blok data, prosesor mengeluarkan perintah ke modul direct memory access dengan cara mengirimkan informasi berikut ini ke direct memory access. Yang pertama itu apakah read atau write yang diminta. Yang kedua, alamat perangkat I/O yang terlibat. Yang ketiga, lokasi awal dalam memori yang akan dibaca atau ditulis. Yang keempat, yaitu jumlah word yang akan dibaca atau ditulis. Baik, itulah hasil presentasi saya. Kalau ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.